zat. Nyari healing. Sedikitnya 2 kali sih kalau udah salah. 2 kali 3 kali ini mah. Belum aku mulai. Ya tidak lumayan susah sih kalau dia main susah. Karena ya juga mah tidak masalah sih. Yang masalahnya sih siapa yang kuda batuan Sun. Kalau si Yuka nggak terlalu berat, biasa-biasa aja tuh mah. Aku bilangi ya berat sih Yuka. Oh, bukan aku bilang. Aku bilangi Yuka tuh bukan lawan beratku, dia lawan ringan. Yang berat hanya yang ku berat hanya ini aja sama dan Hanako sama, pakai Hanako dan pakai Nenang. Nah itu yang sangat berat lawannya. Karena Shun itu dia instan, tapi kalau tanpa Hanako pakai Nenang tadi ya Hanako sama dia Shoot dia itu lebih mudah, nggak susah. Kalau Subaki bukan lawan beratku kalau dengan yang ini, bukan lawan beratku. Dia hanya lawan ringan, jadi nggak usah bawa-bawa mereka berdua ini, nggak berguna sekarang. Karena mereka aku bilang nih, mereka berdua tuh hanya aku bilang mereka tuh lawan ringan kok, nggak berat kok. Tenang aja, aku bawa Momoi pun nggak percaya. Untuk Yuka tuh nggak bisa nyerang yang ini, karena Hashime itu ada armor biru yang bisa menahan serangan sebab apapun yang mau.
Tapi kalau ada si Hanako sama baru ku gantiin Himedi dengan si Yuka, karena baru ku ganti sinyalnya tuh ke mode tank, karena dia tuh kemungkinan itu lawan berat kan. Pertama si siapa tuh Hanako Swinson alias sama Hanako itu dia bikin apa Aoe Kungu mirip dengan Momoi, bedanya dia mirip Shiyoko dan Sarika, dia kosnya 2. Nah itu, dan juga dia tuh menggunakan namanya kita sebut ada at skill spamming time alias waktu penggunaannya. Nah waktu penggunaannya itu dia bisa menggunakan 3 kali, kalau kebanyakan dia ditahan skillnya itu di skill sampai meme-nya sampai match. Nah di situ itu jalan jadi lawan beratku. Terlebih lagi dia tuh AOE-nya tuh tidak pernah main-main, habis mengatakan semuanya hingga Momoi Midori juga ke atas sama dia sama dia. Nah itu yang jadi lawan beratku. Ini kalau Yuka sama Tsubaki mah lawan ringan, nggak tau berat. Momoi ini lawan sedang, karena dia tidak seperti Hanako sama, dia tetap ada batas add skill, batas penggunaan berapa kali add skill. Dia 1 kali. Kalau Midori juga sama halnya, dia lawan sedang. Kalau Yuka sama Tsubaki nggak tahu buat amat, biasa aja. Ya biasa aja, harus ringan, nggak tahu berat. Maupun dipakai tingkat tinggi pun percaya deh nggak bakalan bisa lagi, karena itu karena itu lawannya ringan, nggak tahu berat. Bahkan di match pun hingga match bond pun nggak bakalan bisa sama saja, percaya deh nggak bakalan bisa. Bahkan Tsubaki pun kalau upgrade sampai match pun tetap nggak bisa. Sampai match bond pun harus match hearts pun nggak bakalan bisa, nggak bakalan. Sampai berapapun kan nggak akan bisa. Itu aja. Ya kan beberapa ini Yuka masih di bawah tingkat atas, tapi masih tetap itu tidak perlu, masih tetap dipakai kemungkinan kan antara nomor 2, 3, 4 mungkin ada Hanakonya yang sama Swinson. Nah itu boy Yuka. Kalau ada Hanako sama, kalau tidak nggak usah dibuat formasi dia ini, nggak usah ya. Boy aja bawa Yuka juga wajib, tapi kalau digabungkan dengan Hanako sama, kalau dengan yang lain selain Hanako sama nggak bakalan bisa, Pitch nggak bakalan bisa itu. Apalagi dengan Shun itu berguna. Ini karena Shun tuh selalu berguna di PvP itu, karena di costnya tuh aku selalu pakai di formationku. Percaya deh nggak bisa buat formasinya sesuainya, jangan sampai tunjukkan studentnya. Setidaknya Shun ada di sini supaya nikah tuh mudah terkecoh, itu doang. Itu aja kan, sini kan sembunyikan aja, jangan langsung kan. Bahkan kalau dari gini aku hanya kasih contoh doang. Nanti setiap lama-kelamaan aku ganti formasi, karena ini emang secara secara langsung setelah beberapa bulan, atau cuma hanya 1 bulan atau beberapa hari aku akan reset formation berdasarkan power dan skill mereka. Kalau ini mah masih bisa sih. Nah Oshino pun yang original yang les casual itu dia itu lebih kalau tidak suka kota, namun aku fokus ke skill doang. Jadi aku lihat di black market juga, tapi aku buatnya yang beberapa satu tidak suka, dan tuh ini pertanyaan Q&A pendek dari itu bang, apakah semua student tidak pedulikan mood mereka di dalam in game-nya? Ada beberapa hanya beberapa saja yang tidak dipedulikan mood mereka. Cuman tapi hanya dua yang tidak boleh tidak boleh tidak pedulikan moodnya. Tidak lain di final iteration release, dan tidak lain ada, dan pastinya PvP Tactical Challenge. Nah itu juga kalau tidak akan pedulikan moodnya nggak bakalan bisa, terkecuali kalau kan fokus ke powernya nih misalnya. Nah ini bisa aja kalau kalian fokus final iteration 2 email, contohnya list Asuko untuk healing, oke? Tapi ingat, jangan semuanya tidak suka
suka tempat lokasi tersebut. Kalau mereka tidak suka, masih suasana mood mereka nggak bahkan sangat menyukainya. Oke, percaya deh, duanya pastikan hanya satu ya tidak suka, tidak sangat suka tempat itu. Udah apa ya, karena hanya untuk alasan misalnya ada fokus ini sama, misalnya ini fokus ini sama ini, nah itu boleh, itu udah apa. Tapi asalkan jangan semuanya ya. Kalau semuanya kalian tidak suka kota, itu chance sangat kecil, jadi 0,1%. Nah, kalau ini kemungkinan aku hanya rata-rata chanceku jadi 10% lah, karena satu Hoshino yang kon ini ada 0,1% pasti berhasil. Itu gagal misalnya. Nah, boleh ke intinya kalian apa, intinya hampir semua mode game lah di bracket yang apa bisa dibilang tidak harus dipedulikan moodnya, harus lebih ke perasaan emotnya. Tapi kecuali hanya PvP tactical challenge dan pastinya final attrition, guys, itu saja. Kalau grind asal boleh, dapat tapi jangan semuanya. Kalau semuanya itu kan ya kalian tidak akan berhasil ya. Minimal mood student kalian tuh harus emotnya huruf B sampai SS atau setidaknya huruf A, karena itu akan mendapatkan chance kemungkinan tergantung rate-nya saja. Misalnya Shun nih, dia akan memiliki chance SS ini, berarti dia akan menandakan lebih ke hampir 25% chance pasti bisa dengan cara nih harus siapin itu doang. Tapi kebanyakan tidak suka itu dia jadi 0,5%, tapi kemungkinan masih tetap jadi 5% kemungkinan hanya fokus karena optionnya ke sini. Nah, semua skill jadi 5 chance mesti bisa menang walaupun tidak suka indoor. Hoshino yang casual yang original nih, chance-nya kemungkinan untuk menang 0,1% lah, karena pengecualian hanya 2 ini. Oke guys, sabar. Aduh, sabar guys. Aduh. Nah tadi ya. Ini skillnya sama subskill itu jadi pengecualian, boleh jadi 0%, 0,1%. Kalau Hime emotnya UB, ya kemungkinan chance-nya netral nya tuh skillnya 15% kemungkinan, karena 15% kemungkinan chance pasti menang di PvP kemungkinan, karena jika dia di outdoor chance berkurang jadi 0,1%. Kalaupun pakai epas, karena kecuali sini aja epasan. Aduh, sabar. Aduh, sabar. Aduh. Sebentar guys, ini aku pakai apa tuh headphone dulu sebentar. Aduh. Oh maaf guys, motor tadi tambah banyak gitu. Ini memang handphone saya yang memang kebiasaan gitu, maaf ya guys. Maaf. Apa ya? Ya intinya kalau itu tergantung mood student kalian. Tapi ada opsional, ada juga opsional penyesuaian juga. Jika kalian fokuskan ke studi maupun tidak suka kota, yang ini boleh saja kalau kalian bawa, walaupun dia sangat tidak suka di kota itu doang. Ini boleh aja, karena ya seperti kata minimal emot student kalian harus huruf B atau setidaknya huruf A, kalau bisa huruf S sampai S plus S. Karena ini juga aku menggantung ke chance menang kalian. Jika kalian sudah menyelesaikan chance student kalian itu bisa menang tidak. Jika kalian
dua apa tuh, dua emot huruf A sama duanya huruf emot S itu chance-nya lebih ke arah 90-an%. Nah, itu paling menentukan chance tinggi. Kalau dengan URL Hanako sama. Nah, itu pasti menang. Kalau dengan attacker semua. Kalau tambah sama Higa, kemungkinan chance buat kalian menang itu menjadi 70% kemungkinan. Kalau bahkan kalian bawa URL Hanako sama Miyako, Yuka, atau Yuka sama Shun, atau juga ini Shiyoko sama atau mau dipanggil Iwa gitu, nggak tahu kenapa. Ya itu kan jadi chance-nya 70% kalau kalian menang, kalian bisa menang. Kalau kalian fokuskan ke semua attacker semua langsung ke Iwa ini, chance-nya akan menjadi 90%. Ya, 90% kira-kira saja. Kalau kalian bawain Momo dan Midori, chance dengan kalian kemungkinan akan jadi hampir sekiranya 70-80% chance menang. Tapi kalau kalian udah bawa Shun jadi 60-an%. Ya itu. Kalau kalian hanya tidak bawa ini cuma bawa ini bawa ke sini dengan sama yang ini juga, itu kemungkinan apa? Chance menang kalian akan jadi 50% kemungkinan, karena itu campuran 2A 2B 2B ada berapa B itu, tunggu sebentar. 1A 3A 2 berarti itu 3A 3B. Nah, itu menandakan chance kalian menang di PPP itu kemungkinan adalah 50%, karena ada setengahnya, karena itu nggak bakal bisa. Kemungkinan kau kan cuma bawa Shiyoko samanya tuh, walaupun dia terbiasa di hanya emot B, tapi bawa siapa tuh namanya Ayane sama kalian udah upgrade ke bintang senjata 3 bawa Shun Miyako Yuka sama siapa tuh Hanako sama kok udah di upgrade penuh semua, kemungkinan chance menang kalian ada 90%. Kalau udah match semua. Kalau seperti ini mah hanya palingan chance menangku aja mungkin rata-rata 40-an% aja kan. Supannya sebentar. Saya sendiri bukan, maaf ya. Ya itu dia guys. Aduh, buka sendiri nih, kenapa tidak buka? Ya itu intinya, jika kalian mau menang di PPP itu tergantung chance mood student ada di dalam kategori. Pertama moodnya para student alias muridnya alias kata berikutnya adalah optional alias pengecualian jika ada di skill yang berguna. Yang berikutnya adalah tergantung seberapa kuat studentnya. Ketiga tuh adalah itu ketiga ya. Keempatnya tuh adalah tergantung tingkat kekuatan student kalian tuh apa match atau belum. Iya kok ini berikutnya kan berikutnya adalah tidak lain adalah ada tingkat pertahanan mereka. Nah, evasion masuk tapi evasion itu hanya sekedar optional, pengecualian saja. Jangan aku lihat ada tingkat rank diamond ungu itu memakai platinum atau panggil namanya diamond ungu itu membawa student dengan evasion seperti Hime misalnya. Nah, jangan karena itu udah tingkatnya lebih ke pertahanan penuh. Nah, itu tergantung chance student kalian di tipe loss mana. Kalau kalian cuma ini 3 tanker 1 attacker lawan chance menurun jadi sekian
sekiranya 30% pastikan menang di defense. Kalau di defense formation maupun di attack formation. Jadi bagaimana? Minnya dua tanker dah cukup, jangan 3 atau 4. Change-nya itu kemungkinan akan menunggu change kemenangan karya PVP kalian. Nah, minnya hanya minimal 2 tanker dah cukup. Biar ada yang membantu dibandingkan membebani. Nah, itu aja. Oh ya, tipe armor juga tuh tidak dipedulikan karena itu memang di PVP lebih langsung gas tanpa mempedulikan tipe armor mereka. Mereka langsung gas aja tanpa tidak pedulikan resistance. Apa damage-nya berkurang tidak pedulikan mereka. Dia fokuskan semua, tidak pedulikan yang ini, tidak pedulikan mereka. Alias lebih langsung nyerah saja. Nah, itu dia. Itu intinya kalau PVP kebanyakan. Kalau kalian langsung ke armor mereka tambah repot. Ya, nggak sesuaikan armor mereka, repot urusannya. Chance menang kalian akan kemungkinan bertunggu lagi jadi 0.1% jika kalian tidak duluan menyerang setelah musuh kalian menyerang kalian duluan. Nah, itu dia. Ya intinya itu aja. Kalau minimal 2 tanker dah cukup, biar dia bantu. Tapi kalau kalian mau attacker penuh dengan supportnya helikopter gitu, boleh aja. Chance menang kalian akan kemungkinan 50%. Kemungkinan kalau udah di upgrade penuh seminimal. Kalau belum seperti aku mah paling itu hanya chance-nya 15% menurun, kan itu kalau tidak ada upgrade. Nah, itu kalau kan tahu tanker semua. Jadi misalkanku tidak cukup 2 tanker sama 2 tanker bisa. Kau kan tidak mau coba fokus ke healing. Kau apa tembakan helikopter gitu. Nah, jadi ayatnya sama. Itu aja, itu tergantung pada chance kemenangan kalian. Apa kalian bisa tidak. Nah, kalau kalian mau fokus ke ATK semua, kalian harus membawa tidak lain ada wajib membawa tidak lain ada ini. Akhirnya sama karena dia bagus di PVP, karena PVP berdasarkan skill dan pasti common skillnya yang akan membantu. Nah, ini sangat berguna kalau kalian mau fokus ATK semua, tapi aku jamin gak bakalan bisa. Kemungkinan kalian harus wajib bawa Shun loh, karena kan harus duluan menyerang sebelum lawan kalian justru mendapat chance untuk menyerang kalian sebelum kalian. Nah, itu chance-nya. Ini dia. Minimal kalian bawa Shun lah setidaknya. Karena kalian harus gesit sebelum lawan kalian. Jika lawan kalian dapat chance dan salah satu student kalian down, chance menang kalian akan berkurang. Jadi sekiranya setengahnya dari 12%. Nah, itu akan berkurang. Tapi kalau cuma satu, palingnya 5% itu berkurang. Kalau berkurang lagi, itu pasti akan nggak sampai 0% penuh. Ngeri kan. Nah, intinya kalian wajib balsun lah setidaknya karena kan harus duluan menyerang sebelum lawan kalian. Nah, itu aja. Karena itu kan tahu resikonya apa kalau melawan musuh yang sangat kuat sekalipun. Nah, itu kan harus wajib balsun sebelum lawan kalian. Nah, itu aja. Kalau bisa saat aku sama juga dibawa kalau sama dengan Shun, kan itu OP banget kalau dia skill spammer. Nah, karena Osino kalau dia sangat suka kota yang pakaian kasual, dia kemungkinan apa chance menangnya jadi 0.1% karena pengecualiannya di skill sama subskillnya doang, maupun tidak sangat juga di kota. Itu aja. Kalau dia suka di outdoor, di luar ruangan, chance menambah jadi 25%. 25% kemungkinan akan menang. Kalau kan dari ke tingkat SS nya, kalau tingkatnya S biasa kemungkinan 20, setengahnya dari 25% alias 12.5% kemungkinan karena itu chance kalian bisa menang kalau dengan Hoshino Ojino sama kalau dengan Hoshino Antenka itu chance nya jadi kalau di S first dia 20%, kalau dia masih S biasa
ya jadi 10 setengah dari 20%, alias 10%. Nah, jika kalian bawa tanpa Hoshino, dia jadi 5% kemungkinan kalau untuk Hoshino hanya moda tanker. Kalau dia dibawa dengan yang satunya ini, menandakan dia itu akan chance-nya 5% bertambah. Itu aja. Jadi kalau bisa moda attack udah cukup kalau di gua maupun di dalam kota. Di kota. Karena dia masih bagus di attacker mode-nya, gimana ke tanker. Tapi kalau kalian mau berniat bawa tanker, dua tanker seperti ini misalnya, ini sama ini di luar ruangan, seperti pemandian itu, pemain air panas, ya sudah, kalian harus bawa tidak Kroko. Kroko akan menambahkan chance kalian menang kalian menjadi sekiranya 25% kalau kalian udah tingkatkan sampai rank S setidaknya. Karena itu paling berguna. Kalau si Kroko dia auto bias, tapi dikarenakan aku udah ada Kroko alias si Shoko Taylor, gimana bisa pakai Momoe Midori. Mereka menambahkan chance menang kalian juga bisa aja, karena Momoe walaupun tidak seperti si Nako sama, tapi dia masih terkategori kuning. Kalau bisa kalian bawa dia walaupun dia bukan spamming. Tapi kalau disatu dengan Midori, nah dia Midori itu suka dikeluarkan. Nah, chance-nya seperti Hoshino juga, dia akan 25% jika dia sudah naikkan ke bintang senjata 3. Kalau dia seperti Hoshino tadi yang aku tunjukkan memot sebelumnya S biasa, setengahnya dari 25%, alias 12,5%. Nah, itu kemungkinan chance buat kalian menang, karena chance menang penuh itu biasa minimal 100%, bukan 200%. Karena 200% itu kelebihan. Yang kita minta aja 100%-nya. Nah, itu aja. 100% kemungkinan student kalian bisa menang. Nah, kalau kalian bawa video mau yang sudah bintas ya, bawah 1 mau 2 3 dia luar, dia kan chance-nya kan tetap sama seperti biasa, sama. Kalau video yang sudah di Nasdaq 3 dia sudah tadi chance-nya bertambah jadi 5%. Nah, kalau saya itu kan upgrade itu lintas 3, dia sangat suka di luar itu, dia chance-nya semakin lumayan kecil dibandingkan di kota. Di kota dia hanya sekiranya masih rank A tuh sekiranya tuh berapa 7,8% agaknya. Nah, 8% kemungkinan 8,5% maksudku. Tapi kalau dia menurun lagi jadi 6%, 6%, maksudku 7%, saya sebut 7%, karena rank B itu sekiranya 7%. Kalau rank C itu dia kemungkinan sudah hampir 6%. Dia tidak suka di luar, contohnya di luar misalnya. Nah, chance berkurang. Kalau dia sampai sangat update, dia rank salah sebut tadi, maksudku itu rank chance-nya, win rate-nya tuh adalah huruf nama dia tuh 3,5 kalau 5%. Kalau huruf C saya sebut ya, kalau huruf C misalkan nih, nah nih yoi, kemungkinan chance menangnya itu akan jadi 0,5%, karena kemungkinan dia bakal jadi upgrade senjata bintang manapun dia tetap sama, tidak akan berubah. Tapi jika kalian berhasil mengalahkan lawan kalian, ini kemungkinan chance-nya menaik walaupun tidak suka di tempat tersebut. Nah, itu aja. Tapi kalau bawa ke ini, chance menang kalian tidak 20%, bawa kalian dua kali upgrade senjata, kemungkinan lebih menurunnya 20%, karena cost-nya ada 7 tuh, jadi tidak susah kan. Susah karena upgrade pun dia single target, kemungkinan kalau berkurangnya 5%, karena dia itu lebih fokus satu target. Di bumi kemungkinan dia 0,5% sih, karena pengecualian di sini sampai sini doang. Tapi ini yang lebih kecil, dia di 0,1%, nggak bakal menang. Subaki bisa aja dia chance kemungkinan winnya kalau tanpa Hoshino dia jadi 10, setidaknya 12, setidaknya jadi 15%. Tapi kalau udah bertemu Hoshino yang mode tekad tadi, chance-nya menangnya berkurang menjadi 5%, karena itu kemungkinan udah berkurang walaupun di upgrade di bintang kesehatan manapun. Nah, itu harus hati-hati ya, perhatikan juga. Bahkan kan udah match kan pun tetap
matchkan pun nggak bakal, masih sama aja. Dia kan chance-nya itu nggak akan menangnya itu jadi dipertahankan ya. Chance tadi ku bilang, jika ada kau ketemu yang dengan yang ini atau anak sama, karena itu paling ngepot urusannya itu udah aja guys. Ini itu chance student kalian tuh berdasarkan tipe kategori tempatnya, lokasi tempat mereka suka. Kalau berdasarkan mereka suka atau tidak tempat itu. Kalau tidak, damage-nya berkurang, tapi itu akan jadi bahaya kalau di PvP challenge. Jika student kalian ingin menang, kan harus berdasarkan mood mereka di PvP challenge. Beda dengan mission apa? Beda dengan mission rates apa tuh rate total soft dan total soft, commission sky match bounty sama apa join pada sama story itu udah apa tidak apa kan udah bawa student tidak suka tempat itu. Minimal yang tidak boleh itu final attrition release sama setidaknya PvP tactical chance ini, karena karena itu akan menentukan mood student kalian, apakah kalian bisa menang tidak, itu hati-hati. Maka guys, kalau panjang lebar awalnya mau akhir, tapi karena ini panjang tidak apa ya guys, ini aku dikasih penjelasan karena kalian lihat itu apa ini sabar aku lihat dulu. Nah, lihat ini yang di tingkat ini, tingkat yang diamond platinum ini menandakan apa, lebih ke apa, mempertahankan rank mereka tuh karena berdasarkan mood student mereka. Nah, dari studi ini juga ini kalau udah beta 3 dia suka di kota. Nah, kemungkinan itu akan menambah chance kemenangan ke student kalian. Nah, kemungkinan itu akan terus saja kan naik sampai tingkatnya itu tinggi, tergantung chance student kalian tuh suka apa. Misalkan yang di ini contohnya wahana kesama mungkin suka di kota. Nah, kemungkinan dia chance menang sangat tingginya 25%. Tapi karena dia OP spamming, dia kemungkinan jadi sekiranya 45%. Karena itu palingnya besar, karena di skill sub skillnya yang sangat bergunanya tuh spamming saat skill student lain diaktifkan selain dia. Nah, itu yang jadi chance-nya peluang menang. Wah, begitu kah? Ya, kalau dengan anak sama pun kan akan bisa patchkan semua. Kalau ke dia chance menang kan ada 45%. Tapi kalau hanya skill dan sub skillnya kemungkinan 25%. Kemungkinan kalian itu nggak bakal 25% sih, nggak terlalu besar. Ya itu aja, chance menang kalian bisa tergantung pada mood student kalian, semua skill student kalian, atau setidaknya semua student itu apakah suka tempat itu tidak, itu juga bergantung di sini karena di PvP itu jelas mood student kalian itu akan dipetahukan di sini juga untuk apa menang tidak. Karena jika kalian tahu apanya so studentnya di PvP itu semuanya tidak suka tempat itu, chance menang kalian jadi menurun. Karena itu lokasi tidak sih, karena kemungkinan akan mengeset semua, bukan hanya damage tapi juga kemungkinan tembakannya mengeset ke semua musuh yang tag kapal. Nah, itu bergantung juga di sini dibandingkan beda. Nah, dibandingkan apa dibandingkan itu misalkan contohnya itu apa misalkan apa misalkan mission dapat tidak terlalu dipedulikan mood mereka, karena itu memang tidak dari dulu tidak diperlukan. Bounty tidak terlalu diperlukan, commission juga tidak terlalu diperlukan, skymet juga, total shop tidak terlalu, kalau join spider juga sama, general shop juga, story juga tidak perlu juga, mood tidak perlu mood. Yang kalian pedulikan mood sudah kalian untuk menjadi kuat di sini sama di sini, dua ini aja, karena pertama final attrition itu
berat, sangat berat, sangat berat. Jika kalian tahu semua student tidak suka tempat di sini, ini chance menangkan menurun di sini juga. Nah, itu karena lawannya ini di ruangan. Tadi kan minimal yang tidak suka tuh hanya dua aja, tapi ada pengecualian seperti berdasarkan apa dia bagus sihnya boleh aja, walaupun tidak suka di kota contohnya, tidak suka di kota contohnya. Nah, itu boleh aja. Kalau hanya fokus kan berdasarkan skill mereka yang dimiliki mereka itu doang. Minimal matchnya 2 saja, jangan semuanya. Kalau 3 tidak apa kalau dia berdasarkan boosternya tuh damage gas, damage berapa tuh masalah. Nah, itu boleh aja. Kalau di sini hanya minimal batasnya 3 atau 4, 3 atau 4, masuk 2 sampai 4 sih. Karena ini kalau Final Fantasy ini semakin kalian dari awal muda sedikit hard, very hard hingga sampai ke tingkat domain. Nah, itu akan mengeluarkan student kalian yang sangat suka tempat itu secara keseluruhan. Nah, itu aja. Itu kalau kalian bawa student yang kalian suka itu berdasarkan kuat semua, bawa chance menang kalian menjadi sangat tinggi. Nah, karena penetration risk ini enggak, lebih kalau optional sih, nggak terlalu wajib. Karena pertama, kenapa optional game mode-nya optional? Karena pertama rewards-nya itu rewards-nya tuh lebih ke arah ini doang, materials, kredit, gift dan begituan doang, tanpa miscellaneous. Nah, itu doang, ini optional, nggak terlalu wajib. Bagi yang tidak kuat aja. Yang kuat boleh aja sampai tingkat tingginya sekiranya segini sini gak biasanya. Karena udah tingkat tomen di stage 100 itu udah tingkat sini, lebih susah lagi udah. Nah, itu yang ini optional, nggak terlalu wajib sih, karena ini bisa kita lakukan kapan saja atau lain waktu. Karena ini nggak, tingkat semakin kalian fokus ketika kesulitan semakin kuat musuh bosnya. Nah itu dia. Yang kedua tingkat kesulitannya. Kalau ini mah tingkat normal, tingkat easy, normal, hard, very hard, dan ini tingkat domain. Tapi ini kita umum bagian ini normal, hard, very hard, extreme, dan pasti domain. Nah, yang tingkat beginian untuk sentuh ini ada tingkat tormentnya. Nah, tingkat torment itu sudah sangat OP banget dan tinggi. Saya udah lihat tingkatnya itu sangat susah. Kawan itu masih tingkat normal, tingkat hard, very hard, extreme, atau mungkin extreme sama torment. Ini insane dan torment. Nah, itu susah. Hati-hati. Itu kan ya, karena aku mempunyai nomor ke hati dulu susah gitu aja. Karena itu yang kedua buat tingkat kesulitan. Ketiga adalah tingkat evolusi boxnya. Nah, semakin kalian fokus dari awal misalnya nggak ada, jadi nih enhance or spreading the moment and enhance power towards eternity, menandakan kemungkinan panah mereka itu bisa. Nah, itu lebih karena seperti bola gitu. Nah, itu dia respon ke sini. Setelah itu dia berganti tipe serangannya tuh warna merah ke sini. Nah, itu semakin lama semakin susah. Kalau kalian tidak akan bosan dalam waktu yang diberikan. Kalau untuk Final Fantasy ini optional game mode-nya, alias nggak terlalu wajib. Karena ini susah amat, bahkan aku sendiri coba sampai level 88 pun belum tentu kuat, dan nggak bakalan kuat tambah kok ini. Nah, itu aja. Ada juga ketika 4 tuh ada tipe armornya akan berubah seiring berjalan waktu. Tipe armornya akan berubah seiring berjalannya waktu. Jika dia armor biru, kemungkinan kan akan selesai sekiranya di sini dulu. Sekiranya di sini dulu lah. Oke. Lalu kalau kalian ada tingkat merah, armor merah, kemungkinan di sini ya kan bisa. Kalau udah kuat bisa ke sini kalau bisa. Ada kan armor tipe armor kuning. Setahu aku jarang deh aku lihat ada yang armor
kemungkinan ada, tapi lebih jarang lagi serangan hama ungu. Nah, serangan hama ungu, serangan hama kuning, hama ungu ini jarang di sini karena ini hanya fokusnya hama merah, kuning atau setidaknya biru itu dong. Kalau untuk ungu jarang aku lihat, jarang di penelitian Inggris. Jadi apa ada ngatakan nih bang atau kak ini bisa kah wajib kah, lebih ke opsional sih, alias pengecualian, karena tingkatnya itu sudah sangat tinggi ini, karena lebih ke semakin lama semakin susah, akan lebih susah lagi. Nah itu opsional sih, karena ini nggak terlalu aku push banget, karena tingkatnya tidak terlalu wajib. Ini sih sangat semakin lama semakin susah, semakin susah. Nah itu aja, itu udah. Di sini juga masuk sih, coba di PPP. Di PPP ini kalau bagi yang kuat, tapi kalau tidak kuat biasanya opsional, dijadikan opsional, nggak tahu wajib, nggak jang bisa wajib bisa tidak, karena pertama semakin sama seperti tingkat, sama seperti pendengar sendiri, sama saja. Semakin lama kamu menaikkan rank sampai tingkat tinggi, semakin susah dan semakin ketat lawanmu. Tuh sudah, awalan kamu pasti mau kan makan mau di rank 15.000 sabar. Mana tuh tingkatnya tuh, mana tuh sabar, ini sabar. Nah ini di 5.001. Nah di 5.001 itu 5.001, nah ya sabar. Iya ya, mungkin 15.001 atau 15 berapa tuh, 15.1 agaknya. Nah benar di sini, ini contohnya. Nah kalian lu bisa dapatkan reward begituan karena itu apa, karena itu kan tidak menaikkan ranknya contohnya. Nah itu bukan berhak dapat reward tersebut. Reward seperti apa contohnya bang atau kak? Ini kredit, sama ini juga titik arena, titik challenge koin, dan pasti ini gini. Nah visualize. Nah itu juga akan masuk kategori di situ berdasarkan yang aku bilang. Nah di 15.001 kayak belum bisa dapat begituan karena itu masih kan apa, naikkan dulu sampai tingkatnya minimal nggak tahu kuat musuhnya. Kalau dalam bertemu yang musuhnya kuatnya pemain asli, usahakan jangan dilawan, karena itu kemungkinan level kalian itu tergantung tingkat equipmentsnya, apa kuat tidak melawan sudut tersebut maupun pemain asli. Nah chance menang kalian itu akan meningkat jika kalian upgrade student kalian serta dengan skill dan pas semua skill atau setidaknya equipment mereka pas dengan senjata bintangnya atau bintang start ke studentnya lah, karena ini bergantung tingkatnya apa, bentar itu tingkat kesulitannya. Jika hanya pemain asli dia punya begini rupanya bertemu jago atau begitu, chance menang kalian akan lebih begitu doang, tergantung kalian punya student yang kuat, misalnya Sinaan gitu misalnya. Nah itu akan meningkatnya sampai ranknya 500, 500 deh, 500 berapa nih, 582 kan, 600 akannya kayaknya. Keburu tingkatnya ke levelnya sudah tingkatnya seperti ini, level 90 semua seperti kalian lihat nih. Nah itu akan semakin susah karena pertama, karena beberapa studentnya itu disembunyikan. Yang kau bisa dapat kru itu ada di sini di student striker bagian pertama, student striker nomor pertama, sama yang dua special slot yang kelihatan. Nah karena beberapa ini tidak bisa, ini disembunyikan. Nah itu sengaja biar lawan itu terkecoh, lawannya sendiri yang padahal ini si beberapa student mereka itu disembunyikan tuh doang. Oke guys,
Pastikan kalian tidak tahu tuh bisa datangnya aja ke kalah pun tidak apa, itu kan tidak tahu lawannya itu siapa, itu doang. Bukan membandingkan doang, tidak takut ya sudah apa. Itu kemungkinan itu akan tergantung chance menangan aja. Jika lawan kalian menemukan dua wayat lawannya sudah tingkatnya berapa, tingkat apa tuh, tingkatnya sudah di atas 5.000-an kah atau 3.000, harganya di atas 5.000 tuh sudah disembunyikan satu student. Nah, masih sisa 3. Naik lagi kalau udah tingkatnya 2.000, dia akan disembunyikan 2 student. Nah, 3.000 atau 2.000 agaknya. Nah, itu dia menjadi 2 student yang disembunyikan. Kalau tingkatnya sudah di atas ribuan atau 800-an, nah itu sudah disembunyikan lagi jadi 1 student, jadi 3 student disembunyikan sampai seterusnya. 3 student yang disembunyikan ini sampai tiketnya rank 1. Nah, biar lebih tambah selama semakin susah. Nah, itu udah guys. Jadi untuk ini kesimpulannya, kalian wajib tidaknya kalian dapat kan rank, setidaknya rank lewat sekalian tidak kuatnya kok bisa segini aja, karena itu nggak terlalu kuat kan. Kalau level kalian masih nggak 30, kalau level kalian dari 70 dan ikut 5 umumnya di sini ya umumnya. Nah, kalau kalian data 9 dan saya pun dapat aku main di sini doang bisa aja. Kalau kalian bisa senjata student kalian tuh di upgrade penuh doang dua, karena aku mampu bertahan kedua ini aja. Kalau dan di sini juga masuk kan kembali lagi. Nah, itu kemungkinan itu akan makin lama semakin menurun jika kalian tidak pertahankan. Nah, sih semakin besar semakin lebih bagus sih mas Jaya. Tapi saranku kalau udah kuat jangan sampainya kan itu nggak kuat. Awalan kalian ada kemauan apa namanya ini, mohon buat saja, mohon buatnya doang, karena itu untuk awalannya itu mudah, tingkat susahnya mudah karena itu lawannya hanya mohon bot alias robot doang, nggak ada menyerang ke mbak sama sekali kalau dilihat. Nah itu guys, kalau bisa ada lagi, oh ya enak, apa ini wajib tidak bang kalau di push? Wajib aja kalau udah masa sangat kuat. Kalau tidak ini lebih ke opsional, karena pertama seperti kata aku sebelumnya, ini juga bergantung pada tingkat student kalian. Berdasarkan kriteria 10 yang aku sebutkan tadi, mas aku sebutkan lagi. Nah itu mendasarkan lebih ke chance-nya. Nah, kalian kemungkinan akan tidak bakalan kuat kalau semakin lama kalian bertangkap ke tingkat rank 1 atau ranknya 2-3. Kata-kata itu semakin, karena lawannya itu semakin akan menjatuhkan rank kalian tuh sampai sejauhnya sampai segini. Nah, itu semakin jauh. Ya, jadi aku hanya bertangkap di rank sini aja, nggak tahu kuat. Di rank sini aja, paling, karena aku itu hanya bisa sebisa aku aja. Walaupun ada yang mengatakan aku lemah itu bang, ya aku abaikan aja, nggak tahu aku ada ini. Karena ini aku kan mengatakan PVP ini lebih PVP ini opsional alias nggak terlalu wajib kan. Kalau yang bagi yang belum kuat, kalau udah kuat push aja sampai tingginya. Ngapain tanya? Jadi itu aja ini guys. Minimal kalau bisa di sini udah cukup sih. Minimal yang kalian bisa kuat bisa sedikitnya segini aja. Nah, pertahankan di yang gini. Karena ini boleh lumayan sih dimainkan berkecil hati, sebisanya aja. Ini aja segini aja udah cukup ya guys. Bagian tak ingin capek-capek dan sedih begitu menangis gitu. Nah, yang itu ya kataku udah Inggris atau ya, just take your times alias ambil saja waktu ulang kalian, karena kalian tidak usah memaksakan diri. Aku aja nggak belum tentu sekuat itu, karena aku hanya sebisaku. Nah untuk kesimpulannya ini opsional kalau bagian tidak kuat. Kalau tidak bisa kalian dapat segininya udah apa ya guys. Minimal kalian
kalau misalnya saya capek bang mau push terus bagaimana ya, pertahankan segini aja, ini aja minimal. Oke guys, itu aja guys. Kalau bisa, kalau minimal 15.000 udah cukup kalau bagi dan sudah merasa capek itu doang. Tapi lawannya di sini biasanya karena lawan itu bot semua, bukan pemain asli, jadi tenang aja. Palingan dia yang sini nggak bisa kan datu lain kalau seperti aku, karena aku tuh dari dapat masih bisa bertahan sampai sini aja, karena aku udah tahu level tinggi banget. Aku tahu aja. Dan juga plus ts 9 hanya beberapa. Jadi dia untuk apakah wajib tidak untuk PVP tactical challenge alias PVP tactical challenge ini lebih kalau optional kalau tidak kuat. Kalau lebih capek ngepush gitu dan lebih kuat aja ya sudah, yang lebih kalah optional, karena ini nggak terlalu wajib dan tidak banyak aku lihat ada yang ngepushkan sini sampai setingginya, apalagi aku, karena ini musuhnya semakin lama semakin kuat dan membuat gameplaynya sedikit lumayan tidak seru kalau di PVP ketika biasanya karena mohon pemain lawan pemain. Nah, jadi itu aja guys. Kalau bisa guys, sebisanya itu aja guys. Jadi untuk sekian videonya ini, maaf guys kalau panjang lebar, aku mau dapat aku salah gitu, mohon maaf ya. Jadi terima kasih guys banyak menonton. See you on that video. Peace. Have a nice day.